Kalau di kecamatan sudah kebuka sebagian tuh Pak. Kalau kita kan pasal, gambaran satu pasal Pak, udah kebuka seperempat. Malah di situ kadang ketahuan Pak, saya butuh sekian suara nih. Oke, ada transaksi suara di situ. Itu yang kita udah dengar ya seringnya. News engagement itu salah satu bentuk partisipasi, termasuk menyaksikan podcast ini. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, kalian semua harus berpartisipasi. Pemilu ini bukan sekedar amanah konstitusi, tapi amanah dari para pendiri bangsa. Wah, nggak kerasa nih, sudah episode ketiga dan saya ditemani oleh Pak Karna yang punya rumah di Obras ini. Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Ini kalau Pak Karna udah datang ke sini, pasti obrolannya penting nih. Gitu. Saya sapa dulu nih teman-teman netizen. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Jumpa lagi dengan saya Yasir Nenek Ahmad dalam Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Bareng saya Yasir Nenek Ahmad dan ada tuan rumahnya nih Pak Karna. Nah kalau Pak Karna udah di sini, saya pengen nanya dong Pak. Ini kemarin rame soal Sambo, rame soal berita-berita lain. Tapi yang jadi sorotan juga dan nggak boleh lepas adalah tahun 2024 kita ada pemilu nih. Sebagai netizen yang baik, netizen yang bijak, kita juga harus aware nih sama pemilu. Jangan sampai pemilu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memanfaatkan hal tersebut sehingga banyak terjadi kecurangan ya. Setuju nggak Pak? Setuju sekali. Nah, jadi benar kita ini selama ini kan wah rame masalah Sambo, tapi saya rasa itu sudah terlalu rame lah. Iya. Mudah-mudahan ini cepat ya nanti disidangkan. Jadi bener. bisa tahu lah kejadian sebenarnya kan. Kalau sekarang kan mereka-reka, lalu ada yang menurut saya berhalusinasi atau berfantasi lah. Kita kesampingkan dulu. Nih, Persis. obrolannya lebih rasional kalau kita ngomongin soal jelang pemilu ya. Iya. Bagaimana kita sebagai netizen yang baik dan tentu saja juga memiliki pola pemikiran yang baik harus punya pemahaman yang baik soal pemilu. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Gitu. Kalau berbicara soal pembodoh-bodohan dalam tanda kutip, Pak Karna punya pengalaman nggak atau cerita gitu soal kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya? Singkat aja dulu nih Pak. Ya menurut saya setiap pemilu itu pasti ada kekurangan ya. Tapi ya overall saya rasa demokrasi di Indonesia sudah berjalan sangat baik. Tinggal ya perlu banyak yang bisa ditingkatkan ya, khususnya supaya bisa orang-orang yang memang pantas duduk dalam arti kata yang memang menang ya dia yang duduk gitu. Dan karena dipilih rakyat ya. Persis. Bukan karena dipermainkan oleh suara-suara itu ya. Persis. Jangan karena ada permainan-permainan yang misalnya itu ya kan kita sudah dengar banyak sekali artinya kecurangan-kecurangan. Nah menurut saya dengan pengalaman sudah 4 kali mengikuti pemilu ya pasti kecurangan-kecurangan ini bisa kita eliminir lah. Betul. Atau minimal bisa kita kurangkan. Dan saya yakin ya, apalagi tiap 5 tahun ada komisioner-komisioner yang baru, yang baik ya. Karena ini masalahnya hanya untuk masa depan bangsa dan negeri ini. Sepakat. Apakah pemilu kali ini bisa belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya? Nah, tentu salah satu yang bertanggung jawab adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau gitu saya juga punya bintang tamu nih. Tamu yang sengaja saya datangkan ke Obras ini teman-teman netizen untuk kita ngobrol nih soal apa saja sih tantangan-tantangan di pemilu 2024 dan tentu saja bagaimana kita bisa mengantisipasi kecurangan. Saya undang dulu Mas Idham Khalik yang sudah hadir. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Salam. Wih, terima kasih sudah datang. Silakan. Selamat datang. Wah, Mas Idham Khalik ini luar biasa loh. Silakan duduk. Oke, selamat datang di Obras di rumah Pak Karna. Ini biasanya saya minjem ruangan ini untuk ngobrol. Banyak hal-hal yang kita obroli di sini. Nah, salah satunya adalah obrolan rasional adalah soal pemilu. Mas Idham udah 15 tahun loh, teman-teman. Saya dari 2003 Mas. 2003. Bahkan 99 saya sudah jadi pemantau pemilu, Anprel. Wah, berarti ngerti banget nih Pak Karna ya. Ngerti dari yang di TPS sampai sekarang skupnya nasional 98 begitu. tukang demo. 98 demo akhirnya sekarang sudah menjadi orang yang duduk di komisioner KPU luar biasa. Nih, kalau melihat pertanyaan dulu nih sebagai pembuka biar teman-teman netizen ini juga paham. Persiapan pemilu 2024 nanti sudah sejauh mana dari teman-teman KPU? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengapresiasi tema Obras ini. Diapresiasi loh Pak. Ya, saya ingin mengapresiasi ini. Saya senang dengan kata rasional.
Karena bagi saya demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang rasional. Apalagi sekarang era post-truth. Nah, karena di era post-truth itu rasionalitas digantungkan, dikesampingkan, dan bahkan dibuang. Nah, jadi ini sebenarnya menegaskan bahwa dalam kita berdemokrasi harus gunakan akal, harus gunakan rasio. Karena orang mudah sekali terpantik oleh isu-isu yang nggak jelas, hoax, disinformasi. Dengerin tuh teman-teman netizen tuh. Itulah jangan sampai terprovokasi. Iya, itulah kenapa saya ingin mengapresiasi. Belum lagi dalam praktek kampanye di beberapa pemilu pemilihan, seringkali tema senyum lebih utama. Tema senyum, tema ganteng, ya. Begitu. Ketimbang rasionalnya. Nah, maksud saya rasional ini nanti bagaimana mendorong orang untuk lebih melihat kampanye dari sisi program. Nah, sehingga kami ingin mewujudkan yang namanya programmatic campaigns. Nanti kita diskusikan. Ini bagaimana rasional itu bisa terbentuk dari para masyarakat sehingga benar-benar mereka juga jangan sampai dibodohi. Karena kalau berbicara soal pemilu ya Pak, karena tak lepas dari namanya kecurangan. Iya nggak? Setuju nggak? Electoral fraud itu memang banyak kajian, banyak kajian di beberapa negara, dan ini yang menjadi tantangan kita bersama. Pertama, kami sebagai penyelenggara pemilu, kami ingin pastikan pemilu ini pemilu yang partisipatif. Karena kalau pemilunya partisipatif, semua pihak terlibat, semua mata mengawasi, ya, semua telinga mendengar, tidak ada yang ditutupi, terjadi di ruang yang terang, tidak ada terjadi di ruang yang gelap, bahkan atau abu-abu, maka saya pikir nggak akan terjadi kecurangan. Maka dari itu kita mulai dari diskusi ke aksi. Diskusi luar ke aksi. Biasa. Dan penting juga bagaimana kita mengedukasi teman-teman netizen juga nih yang nonton Obras, bahwa mereka juga harus paham bahwa tahapan-tahapan pemilu itu seperti apa, begitu. Yang jadi sorotan dari saya dan juga tadi sempat ngobrol juga sama Pak Karna adalah kegusaran soal bagaimana proses penghitungan suara nih. Emang agak jauh sih ya. Ini kok nggak ngomongin kampanye, nggak ngomongin soal caleg-calegnya, kok ini Obras langsung ngomong ke tahapan penghitungan gitu. Karena menurut saya bahwa disitulah titik krusial bagaimana suara dipermainkan. Menurut hemat saya, begitu. Karena bahasa awamnya, kalau dari awal TPS sudah dihitung, kenapa nggak langsung dibawa ke pusat aja gitu? Karena banyak juga nih akan berbicara seperti itu. Tanggapannya dulu dong. Ini luar biasa. Jadi temanya ini beyond. Kenapa saya katakan beyond? Saat ini masih dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan nanti tanggal 14 Desember kami baru akan menetapkan partai politik. Betul. Ya, tapi tentunya apa yang menjadikan tema Obras pada saat ini justru menstimulasi, men-trigger, memantik agar kita bisa mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024, dan dalam penyelenggaraan pemilu dan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu serentak ada 11 tahapan. Nah, berapa lama tahapan dilaksanakan? Itu 20 bulan. Kita mulai sejak 14 Juni 2022 dan saat ini sudah memasuki 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan setengah sejak 14 Juni. Nah, artinya apa? Artinya masih banyak waktu bagi kita untuk berpartisipasi agar memastikan bahwa dalam konteks ballot casting atau pemberian suara itu betul-betul berkualitas, di mana pemilih memahami betul makna kedaulatan hak pilihnya. Nah, maka ikutilah tahapan-tahapan ini. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, misalkan kenapa terjadi kecurangan? Nah, karena pemilih ya setelah dia memberikan hak pilih, kebanyakan setelah itu ditinggal. Tidak mengawal. Harusnya diikuti sampai dengan selesai penulisan dokumen di TPS. Apalagi sekarang semua pemilih berpotensi memiliki smartphone. Jadi kalau nanti hasil penghitungan suara di TPS itu diikuti, bisa dipoto, dipoto, diupload di medsos. Nah, inilah pentingnya keterbukaan. Inilah yang dimaksud partisipatif. Nah, dan nanti kita akan menggunakan aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, untuk menjamin transparansi dan pemenuhan informasi publik. Nah, karena yakin tuh Pak bakal transparan?
Kami sangat yakin. Itu. Kami sangat yakin. Apalagi sekarang eranya era internet, masyarakatnya masyarakat digital. Melek digital gitu. Iya, karena setiap pribadi ya, pemilik smartphone itu bisa jadi reporter. Foto kirim viral. Ya kan? Maka sekarang mau macem-macem di era terbuka nggak bisa Ya, apalagi pengguna medsos pada umumnya, khususnya mereka yang usianya di bawah 30, rata-rata sangat aktif. Bahkan mengalami gadget freak demi eksistensi. Itu satu sisi ya. Bagaimana akhirnya para pemilih ini bisa tahu betul bahwa mereka punya kesadaran untuk mengawal suara mereka. Iya dong, harus dikawal. Itu KPU tidak bisa berpatokan sama pemilih dong. Harus punya aturan-aturan yang benar-benar menjamin bahwa ini prosesnya akan berjalan sesuai dengan kalau SOP tentunya kami punya. Karena dalam penyelenggaraan pemilu salah satu prinsipnya berkepastian hukum. Itulah kami diberikan kewenangan atributif oleh undang-undang untuk menyusun yang namanya peraturan KPU. Tidak hanya peraturan KPU tapi keputusan KPU. Nah, kalau tadi kami minta ayo terlibat ya, karena itu adalah aksi. Ya, aksi itu dibutuhkan dalam konteks pemilu partisipatif. Karena apa? Kalau pemilihnya inaktif, maka bukan sekedar kepercayaan terhadap pemilu itu seringkali memunculkan polemik, tapi juga pada kualitas demokrasi itu sendiri. Dan kalau kita bicara tahapan demokrasi, ada tahapan transisi, ada tahapan konsolidasi, ada tahapan pematangan. Sejak 2004, sejak 15 November 2004 sampai hari ini dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang itu masih agendanya konsolidasi. Yang harusnya momentum pemilu 2004 ini mari kita jadikan momentum untuk mematangkan demokrasi kita. Berarti salah satu evaluasi yang dilakukan oleh KPU berdasarkan kecurangan yang terjadi di sebelumnya adalah bagaimana membangun partisipasi dari masyarakat sehingga mereka aktif mengawal suara. Iya, memang harus seperti itu. Setuju nggak Pak Karna? Wah, setuju sekali. Jadi tadi yang disampaikan Pak Idam ini luar biasa ya Pak. Jadi memang untuk menghindarkan kecurangan itu harus transparan, ya harus terbuka buat semua masyarakat. Nah, karena itu dari pengalaman saya Pak, kebetulan saya sendiri dulu pernah nyalek, 2014, waktu saya dari Partai Hanura. Tapi ya, yang seperti saya bilang waktu itu saya sendiri benar-benar belum tahu ya Pak ya. Tapi ya ikutin Pak, saya nikmatin gitu loh perjalanan saya waktu itu. Tapi saya lihat Pak kelemahannya Pak sebenarnya Pak dari semua proses pemilu ini, kelemahannya itu waktu dari TPS itu kecurangan di situ boleh dibilang hampir ya sedikit relatif insignifikan Pak, tidak akan mengganggu hasil di ujung gitu Pak. Tapi waktu itu dibawa dari TPS misalnya kan langsung dikumpulnya di kecamatan Pak, kecamatan ke kota. Wah di sini Pak permainannya yang luar biasa Pak. Ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tadi Pak bilang itu dengan transparansi, dengan aktivitas. Tapi kan aktivitas di TPS bisa Pak, tapi langsung waktu di kecamatan, itu sangat harus pakai orang partai lah, harus apa yang bisa masuk ke sana Pak, dan hitung-hitung itu. Menurut saya di situ sumber masalah sebenarnya Pak. Karena gini Pak, yang saya bilang itu di situ sudah bisa dihitung Pak sebenarnya. Orang-orang orang-orang yang nyalek ini kan tujuannya mau menang lah Pak. Ada yang mau jadi DPRD atau DPR RI ya Pak ya. Itu tujuannya Pak. Jadi kadang-kadang mereka ya menggunakan segala cara lah untuk supaya bisa menang. Itu kan wajar ya Pak ya. Nah di sini memang saya rasa dengan KPU yang tadi yang Bapak bilang dengan tujuannya ini untuk kebaikan negeri ini, untuk bangsa ke depan Pak. Jadi kualitas dari orang-orang yang memang dipilih rakyat, mereka yang harus duduk gitu sebenarnya Pak. Jangan yang bisa diselewengkan Pak. Ya diselewengkan itu bagaimana Pak? Tadi yang sudah saya bilang Pak, kalau di TPS Pak sama-sama belum tahu siapa yang menang. Tapi kalau di kecamatan sudah kebuka sebagian tuh Pak. Kalau kita kan pasal, gambaran satu pasal Pak, udah kebuka seperempat. Malah di situ kadang ketahuan Pak, saya butuh sekian suara nih. Ada transaksi suara di situ. Itu yang kita udah dengar ya sering ya. Walaupun ya
dalam artinya kalau bilang pembuktian kan mungkin sulit ya. Karena itu yang kita bilang itu yang benar tuh menurut saya kenapa tidak dari TPS langsung dibuka ke pusat. Misalnya itu ke satu irit biaya ya pasti ya. Kedua juga ya transparan karena sama-sama belum tahu siapa yang menang, mau macam-macam ya susah. Tapi kalau di kecamatan sudah tahu Pak, dan apalagi dengan sistem yang sekarang ya Pak ya, itu kan partai dengan suara terbanyak Pak, itu juga punya kelemahan sekali gitu loh. Contoh aja Pak, misalnya kita bilang ya waktu misalnya saya di dapil 3 lah DKI ya Pak ya, DPR RI misalnya, itu misalnya ada 8 kursi Pak, kalau ada 20 partai Pak, ada 160 variabel tuh Pak, nama foto itu. Nah itu udah sangat memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang kita bilang kecurangan-kecurangan itu Pak, karena variabelnya terlalu banyak Pak, untuk orang lihat juga wah hitungnya juga susah sebenarnya gitu loh Pak. Ya padahal menurut saya itu bisa disimplifikasi ya. Tapi ya sekali lagi saya nggak tahu apa itu ada di KPU atau itu memang di partai Pak ya. Karena misalnya sebenarnya kan di partai itu misalnya kalau ada 20 partai Pak, ya 20 aja gambarnya gitu, nanti partai yang menentukan orangnya misalnya gitu loh Pak. Itu kan memang sebenarnya juga ya partai Pak yang menentukan. Kalau kita mau bilang enggak ini suara terbanyak, ya enggak. Dan saya tahu sekali dulu juga banyak sekali kejadian misalnya dalam partai sendiri Pak, akhirnya itu terjadi persaingan tidak sehat. Ya, kan ada dulu aturannya misalnya partai dicoblos, lalu nama dicoblos, oh masuk ke nama. Ya itu kan sangat di TPS itu akhirnya seperti saya bilang itu waktu ada Pak kejadian yang misalnya waktu karena saya ngalamin sendiri ya, di TPS punya hasil ada yang berbeda dengan yang ditonjolkan. Oh bisa kita ngomong tapi kan cuma satu TPS, kita nggak mungkin bisa lihat semua. Karena itu Pak dari situ saya berasa kalau mau memperbaiki benar-benar hasil yang benar-benar jujur, artinya ini ya Pak, lebih penting itu dari TPS langsung dibuka ke publik gitu. Nah tadi mungkin demikian loh, itu KPU tadi udah bilang kan sekarang memang langsung difoto bisa di ini apa partisipasi masyarakat itu jadi bisa benar-benar itu membuat proses pemilu ini lebih baik. Tapi kan seperti kita bilang karena tetap keputusan ini kan ada di KPU terakhir itu kan aturannya. Tapi kalau udah transparan dibuka ke semua orang mungkin untuk macam-macam yang enggak lah. Tapi kalau kemarin ini kan banyak ceritanya ada saksi partai apa sebenarnya kan tetap penentunya KPU. Gitu kan, ada yang harus taken partai apa, alangkah baiknya misalnya ya sebenarnya KPU ini mungkin di situ ada sekian banyak orang di TPS itu ya 5 orang misalnya kita bilang misalnya ada 1 juta aja nih tempat TPS gitu. Kalau KPU menurunkan satu tempat misalnya 5 orang penentu, lalu partai mau taruh silakan, enggak silakan karena itu kan, saya rasa itu akan baik sekali. Tapi itu hasil itu harus langsung dibuka ke publik, nggak boleh dinaikkan dulu, dihitung di kecamatan seminggu, nanti dihitung di kota seminggu. Wah di sini tingkat permainannya luar biasa Pak dari pengalaman saya. Itu banyak terjadi seperti itu atau seperti apa? Pertama saya ingin menyampaikan ada banyak pandangan orang bagaimana melihat praktek berpemilu. Bagaimana pemilu diselenggarakan itu banyak sekali pandangan. Ada beragam sudut pandang. Karena apa? Yaitu menegaskan bahwa pemilu terjadi di ruang demokrasi. Berbeda dengan pada saat pemilu di zaman Orde Baru. Benar. Mungkin hanya satu sudut pandang, tapi sekarang orang bisa beragam sudut pandang dan hal yang demikian ini menjadi challenge buat kami untuk meluruskan pandangan tersebut. Penyelenggaraan pemilu yang sudah pasti itu dilaksanakan berdasarkan aturan. Ya tentunya dalam obrolan ini saya nggak mungkin menjelaskan aturan yang begitu banyak ya, tapi bagaimana dalam kalimat yang sederhana saya ingin menegaskan bahwa pemilu terjadi di ruang yang terbuka. Apa indikator, apa ukurannya? Karena di setiap kali penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara ataupun rekapitulasi di sana ada saksi. Tidak hanya saksi, ada pemantau, tetapi juga ada pengawas TPS, bahkan masyarakat bisa mengikuti dan rekan-rekan jurnalis bisa meliput. Apalagi ke depan kami akan menerapkan aplikasi Sirekap, sistem rekapitulasi. Sistem rekapitulasi ini berbasiskan pada aplikasi yang basisnya adalah dari TPS dan
pada saat di TPS di FOS, dokumen TPS di FOS, maka secara nasional sudah akan ketahuan dalam hitungan detik. Nanti kami akan gunakan ini. Ini sebagai komitmen kami melaksanakan prinsip keterbukaan atau istilah lainnya prinsip transparansi. Karena digitalisasi tahapan, digitalisasi proses pemilu itu merupakan satu kebutuhan. Sudah tidak bisa dihindari. Itu, dan kami jamin ke depan akan lebih transparan, apalagi dengan semakin banyak terlibat. Dan saya berharap rekan-rekan generasi milenial ataupun first time voters aktif. Bisa aktif terlibat mengawal suara. Kalau first time voters aktif dengan literasi digital, dengan kreativitasnya yang luar biasa, saya pikir kita bisa memperbaiki praktek berpemilu dan pemilunya bisa menjadi lebih berkualitas seperti apa yang diinginkan publik pada umumnya. Nah, misalnya begini, kalau tadi yang disampaikan problem ini, saya pikir itu juga masih debatable. Betul. Ya. Sekarang kalau misalkan ada rekan-rekan generasi muda, first time voters, SMA maupun mahasiswa, punya semangat volunteerisme elektoral, dia melakukan tabulasi misalnya, dan itu pernah terjadi dahulu. Nah, misalkan dia punya jaringan yang luas, di TPS kamu berapa sih? Oh, di TPS kamu berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. Boleh nggak? Boleh. Asal basisnya adalah formulir C1 atau hasil pemungutan suara di TPS. Kenapa saya katakan boleh? Karena inilah pemilu sifatnya terbuka. Nggak ada ruang gelap. Seperti itu. Disinilah tantangan. Mau nggak kita berpartisipasi? Betul. Mau nggak kita terlibat? Teman-teman netizen berpartisipasi. Nah, ini nih pertanyaan. Agar kita bisa paham itu semua, ikuti perkembangan informasi berkaitan dengan pemiluan. Dalam beragam studi politik mengatakan bahwa news engagement itu salah satu bentuk partisipasi. Termasuk menyaksikan podcast ini. Ya, ini juga bagian dari partisipasi karena kita mendiskusikan persoalan-persoalan politik. Dan partisipasi itu tidak hanya di TPS saja, tapi mengawal tahap by tahap, karena kalau dilihat kecurangan-kecurangan itu banyak terjadi di kecamatan, di tahapan-tahapan selanjutnya. Karena mungkin begini Pak, sekali lagi kalau kita lihat Pak, apalagi tadi yang Mbak bilang nanti dengan ada sistem sirekap itu luar biasa Pak. Artinya sebenarnya Pak, hari kedua, ketiga pun seperti pemilu 5 udah tahu sebenarnya Pak. Sudah. Harusnya sudah tahu. Tapi kalau kita kan kemarin kalau pemilu misalnya presiden ya Pak ya, itu variabelnya hanya 2 atau 3 gitu loh Pak. Ya, artinya pilih si A atau si B, si C. Tapi kalau untuk DPR Pak, yang tadi saya bilang variabelnya kan banyak sekali tuh Pak. Nah, itulah tugas kami, tantangan kami, bagaimana menyederhanakan formulir sehingga formulir ini dapat di capture, dibaca dengan teknologi OMR misalnya, ataupun teknologi yang lain, sehingga dari image menjadi angka. Itu. Jadi dari ini, proses, ya? Mungkin dari pengalaman saya sendiri ya Pak ya. Kalau variabelnya begitu banyak ya Pak ya, itu sangat mudah sekali untuk dimainkan. Walaupun tadi Bapak bilang memang kalau secara teori ya enggak dong, kalau dipantau terus semua dilihat kan tidak. Tapi kan ya seperti saya bilang fakta di lapangan Pak, apalagi sampai malam hitung, malam gelap ya Pak ya. Wah, itu pengalaman ya Pak ya. Nah, intinya gini loh Pak. Saya ngalamin sendiri Pak. Misalnya loh, kok suara saya kayaknya di TPS itu nggak segitu, misalnya lupa ya. Oke, saya potong sebentar, Pak. Partai Bapak waktu itu ada saksi nggak? Ada, saya ada taruh saksi sebagian, tapi nggak semua, semua TPS. Terus ada nggak larangan kalau caleg misalkan mengutus orang untuk melihat? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Ya, tapi yang saya bilang Pak, jadi kalau dari pengalaman itu Pak, kalau caleg itu misalnya kita bilang TPS satu caleg dari dapil 3 itu misalnya ada 6.000 TPS Pak, ya rata-rata caleg nggak sanggup lah Pak untuk punya 6.000. Nah, rata-rata ya Pak ya, 6.000 saksi gitu ya Pak ya. Nah, saya nggak bermaksud menggurui beliau. Sebenarnya kuncinya adalah loyal voters. Nah, kalau para politisi memiliki loyal voters dengan semangat kerelawanannya, saya pikir mereka menjadi bagian untuk memastikan bahwa pemilu itu jurdil. Kalau pengalaman saya Pak, contoh ya Pak ya, waktu 2014 ya, ini sekali lagi hanya contoh, tapi buat saya sekali lagi kan saya enjoy aja ya Pak ya waktu itu. Kita Hanura punya 10 DPRD Pak di DKI, 10 tahun 2014. DPR RI-nya nggak ada satupun Pak.
Kalau logik secara statistik Pak, hampir nggak mungkin Pak. Sekarang Bapak tidak berpartai ya? Saya sekarang sebenarnya saya di Dewan Pertimbangan Nasdem Pak, tapi saya udah ya nggak, waktu itu kan saya sekali lagi bahwa kebetulan ya saya karena di Hanura ada gejolak ya saya keluar Pak. Keluar terus ya saya di waktu di Nasdem ya saya ikut lagi Pak main 2019 ya saya hanya nomor 2 dari 8 kandidat Pak, tapi sekali lagi saya nikmati Pak karena waktu itu saya hampir tiap hari Pak saya turun Pak. Ya saya rasa masyarakat cukup kenal lah, tapi saya nikmatin dan bukan saya bilang ada kecurangan, tidak Pak. Tapi kalau 2014 ya Pak, yang saya bilang Hanura ada 10 DPRD, nggak ada 1 DPR RI. Kalau ada, suara saya terbanyak Pak di Partai Hanura waktu itu. Tapi ya sekali kalahnya sedikit Pak. Dari orang yang misalnya partai yang hanya punya 5 atau punya 6 DPRD, kayaknya logiknya nggak ada. Tapi ya itu faktanya Pak. Tapi setelah saya dalamin Pak, yang saya bilang Pak, pengalaman sendiri Pak waktu itu, ada TPS yang suara saya kok kayak nggak segini, saksi saya kok kayak nambah. Suara saya bisa dilebihin gitu ya, nggak banyak ya Pak, misalnya 8 misalnya gitu loh Pak terus nih. Tapi ada suara orang yang ditambahkannya bisa tambah 50 misalnya gitu loh Pak. Loh ini sama aja. Ini saya lihat loh, karena saksi saya tadi itu saya sempat bingung loh kok begini ya. Nah akhirnya terpikir Pak, karena variabelnya terlalu banyak Pak. Dan sering sekali antisipasinya dengan si rekap tadi bisa ya? Harusnya bisa, harus bisa ya? bilang. Tapi ya itu artinya harus cepat, karena si rekap ini langsung kan misalnya hari ini kayak Bapak bilang udah sebar, mungkin hari kedua ketiga sudah tahu karena itu udah disebar gitu. Kalau dulu kan enggak, hampir enggak sebar gitu. Sederhananya belajar dari kecurangan-kecurangan, masalah-masalah yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, akhirnya salah satu solusi yang ditawarkan oleh KPU sekarang itu adalah dengan si rekap itu ya, dan juga pelibatan dari masyarakat sehingga mereka itu bisa benar-benar aktif dalam mengawal suara mereka. Ya, jadi nanti si rekap itu setelah di capture, di input datanya, lalu dicocokkan oleh semua pihak dan disaksikan, itu langsung dikirim ke pusat, ke kami. Iya, kirim pusat dari TPS langsung ke pusat Pak. Iya. Wah itu luar biasa Pak. Ini menarik nih teman-teman netizen. Jadi tidak akan ada seperti dari TPS ke kecamatan dihitung dulu, nanti kecamatan dihitung lagi. Itu mekanisme konvensionalnya tetap dilakukan, tapi data digitalnya langsung masuk dan kita bisa publikasi. Data digitalnya, mekanisme konvensional tetap diberlangsung, tapi tentu data digitalisasi dengan Sirekap itu juga ditampilkan, dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat dan tentunya bisa dicocokkan ya. Nanti konvensionalnya berapa, kemudian nanti digitalnya berapa. Karena formulir hasil penghitungan suaranya C1 itu ya? Itu dipublish. Dahulu namanya C1, itu dipublish. Nanti masyarakat bisa melihat. Wah, itu formulir C1 saya tuh. Wah, itu angkanya 225. Luis, oh ternyata benar. Nah, itu bisa sederhananya seperti prinsipnya itu ya? Kita komitmen pada data yang transparan. Dan itu rencana dipublishnya mungkin hari kedua aja sudah dipublish gitu, dapat dipublish gitu, dapat diupload ya Pak ya. Pada saat diterima oleh kami langsung publish. Ya kan terimanya dengan sistem itu artinya langsung malam itu juga terima, besokannya sudah dipublish. Kalau itu akan menghindarkan kecurangan yang banyak Pak, karena terjadinya kecurangan Pak. Menurut ya banyak teman-teman juga ini kita analisa Pak, ya waktu di perhitungan di kecamatan Pak, karena di situ Pak kecurangan ini kan biasanya ada pelaku Pak, dia tahu Pak dia butuhkan banyak berapa suara. Itu repot Pak. Jangan sampai lebih apa bahasanya, jangan sampai kalah pinter ya. Sama oknum-oknum yang benar-benar sudah mempersiapkan strategi, dan kita yakin kan bahwa KPU juga sudah belajar banyak dan juga pasti sudah melakukan banyak evaluasi. Ya kalau kami pada prinsipnya bahwa pemilu dilaksanakan secara terbuka. Kami persilakan saksi, kami persilakan pengawas TPS, kami persilakan pemantau, kami persilakan seluruh pemilih mengikuti proses ini. Nggak ada yang boleh tertutup. Bahkan kalau pada saat penerangan kurang jelas, Bawaslu langsung rekomendasi harus ada yang namanya penghitungan suara ulang.
sedetail itu ya. Sudah ada aturan. Memastikan bahwa keterbukaan itu terjadi dalam semua proses pemilu. Inilah kenapa tadi saya ingin mengajak kepada rekan-rekan pemilih muda atau first time voters atau pemilih milenial, ayo pelajari pemilu, ayo berpartisipasi, melek politik, melek pemilu, cerdas dalam berpartisipasi. Maka kuncinya dari itu. Obras ngobrolin soal pemilu. Gitu. Dari Obras undang untuk ngobrol soal ini. Ya, gitu. siap. Masuk dong kalau mau ngasih minum. Oh, ada air minum. Ada kopi. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Jadi udah paham ya? Jangan paham-paham aja, jangan sampai karena kebanyakan dari para pemilih akhirnya mereka acuh tidak punya malas pemilu banyak kecurangan, akhirnya mereka memilih untuk tidak menjadi pemilih, golput. Itu juga sebenarnya jadi hal yang harus diantisipasi ya. Kalau begitu, Pak ya. Kalau seperti itu boleh diminum dulu, Pak? Ya, boleh ya. Biar fokus. Biar fokus. Ya, terkait dengan apatisme pemilih ya. Sebenarnya saya melihat ada faktor sinis. Kenapa orang apatis? Kenapa orang berdiam? Kenapa orang tidak aktif? Karena ada sinis. Kenapa sinis? Karena memahami politik dengan cara pikir yang tidak benar. Ya, kalau mereka terhenti pada logika, tidak ada yang terbaik, saya pikir salah. Ya, kalau tidak ada yang terbaik, masih ada yang baik, masih ada yang lebih baik. Kalau nggak ada yang lebih baik, pasti ada yang baik. Nggak mungkin orang bisa nyalek itu bukan orang baik. Betul. Nggak mungkin orang menjadi tokoh itu nggak baik. Betul. Nah, kenapa? Disinilah pentingnya kita berlogika yang benar. Disinilah pentingnya kita gunakan rasio kita. Itulah kenapa tadi saya apresiasi kata rasional itu. Nah, kalau pemilih ini bisa menggunakan rasionya dengan baik, saya tidak bermaksud mendepresiasi, tidak, atau menginferior, enggak. Karena pada dasarnya banyak pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas. Kalau tadi kasusnya diangkat ini ada kasus seperti itu. Ya, dan pada kesempatan ini saya ngajak, mari kita belajar dari kasus tersebut. Ya, kita rubah perilaku politik kita. Bagi yang belum rasional ya harus rasional. Bagi yang sudah rasional dimatangkan rasionalitasnya. Dan juga mengajak teman-teman yang lain juga ikut rasional, setuju. Jangan sampai rasional sendiri akhirnya cuek sendiri, ya nggak bisa juga. Karena kalau berbicara soal pemilu ini adalah suara rakyat. Kita semua harus bergerak nih teman-teman netizen. Bagi yang tidak kritis, ayo kritis. Kenapa? Yang namanya teknologi media sosial itu kan memfasilitasi orang untuk bicara. Betul. Sekarang ini kan eranya era bicara. Iya. Ya, mari bicaranya bicara politik, jangan bicara yang aneh. Itu kalau menurut saya. Sepakat. Hindari hate speech, ya, hindari persekusi. Itu kan. Nah, sepakat nih. Jadi teman-teman netizen nih. Jadi memang sengaja kita ngobrolin soal pemilu ini, minimal teman-teman netizen ini juga punya pemahaman bahwa memang pemilu ini bukan hanya untuk yang mereka yang dipilih, tapi sebenarnya berdampak juga nih bagi kita yang memilih. Begitu. Nih udah nggak berasa nih kalau ngobrol, kalau dilanjutin lagi bakal panjang nih. Tapi nanti kita undang lagi ya Mas Idam ya ke sini ya buat ngobrolin, karena soal ngebahas soal pemilu itu topiknya banyak nih Pak Karno. Oh iya. Banyak. Ini soal ini lebih penting dari masalah yang masalah yang sedang beredar sekarang, kasus ini kasus itu, dan kita kesampingkan dulu. Kita ngobrolannya rasional dulu, ngebahas soal bagaimana mengantisipasi kecurangan ataupun bagaimana teman-teman netizen ini bisa paham dulu lah seperti apa proses pemilu itu berlangsung sehingga memang kita bisa aktif terlibat. Ini terakhir Pak Karna, apa yang disampaikan soal pemilu singkat saja? Ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Idam ya. Jadi netizen ya, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, kalian semua harus berpartisipasi. Karena kita sudah setuju bahwa negara kita menganut sistem demokrasi. Ya, suara Anda sangat penting dan hak Anda ada di sana. Manfaatkan pemilu ini dengan baik, pilih pemimpin, pilih wakil rakyat yang baik, dan jaga segala macam kecurangan-kecurangan. Mudah-mudahan negeri kita akan lebih baik, jauh lebih baik. Amin. Mas Idam, boleh dong kasih pesan dong buat teman-teman netizen Obras biar mereka makin rasional untuk berpikir soal pemilu nih 2024 ini. Pemilu ini bukan sekedar amanah konstitusi, tapi amanah dari para pendiri bangsa. Jadi kalau kita diberi amanah oleh para pendiri bangsa, lalu kita tidak aktualisasi, maka saya yakin para pendiri bangsa itu sedih melihat kita.
Kita ini adalah harapan dari para pendiri bangsa. Masa depan Indonesia ada di kita, pemilu adalah masa depan kita bersama. Mari berpartisipasi di semua tahapan penyelenggaraan pemilu untuk Indonesia dan demokrasi Indonesia ke depan seperti apa yang kita inginkan. Oke, thank you banget Mas Idam Walik sudah hadir di Obras. Terima kasih Pak, karena di tengah sibukannya mampir lagi di rumahnya. Nanti saya ajak lagi ya ke sini ya. Izin juga ya Pak. Nanti saya undang lagi ke sini. Kita bahas lagi soal pemilu, karena kalau ngomongin soal pemilu nih banyak banget variabel-variabel yang harus bisa kita bahas. Dan mumpung belum 2024, kita edukasi dulu nih teman-teman netizen dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Tujuannya apa? Agar kita bisa memiliki pemahaman yang baik soal pemilu, sehingga kita bisa menginformasikan juga nih informasi pemilu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tujuannya agar kita bisa sama-sama nih mengawal suara kita demi mendapatkan para pemimpin yang juga amanah dan juga memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Sekali lagi terima kasih Mas Idam sudah datang ke rumah kita Obras. Thank you banget loh. Nanti datang lagi ya. Bagaimana thank you juga udah hadir di sini. Kalau gitu saya tutup dulu. Mana nih kameranya? Kita ke tengah aja ya. Tengah. Terima kasih ya teman-teman netizen udah nonton obrolan kita kali ini. Jangan lupa nanti saya akan undang lagi bintang tamu lainnya yang bisa memberikan informasi dan edukasi, karena kita ada di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.